Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatih Safaridla, NPM 202102102104. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Maqasid Syariah secara bahasa, Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqsid yang artinya kesengajaan atau tujuan dari syariat. Artinya jalan menuju sumber air. Ini perlu dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat direalisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, 4 akal, dan 5 harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum pada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama beristihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid syariah. 1. Pelengkap maqasid daruriyat. Ketika Tuhan mensyaratkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syari memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan kerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapan. Pelengkap maqasid syariah. Pelengkap maqasid hajiyat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang-orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. 3. Pelengkap maqasid tasiniyat. Syar'i mewajibkan untuk bersuci untuk menegakkan urusan tasiniyah. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i misalkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah-perintah itu agar binatang yang dikorbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musabahnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah syariat. Larangan-larangan dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedang perantara yang diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantara, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah 2 kaidah yang penting, yakni 1. Sesuatu yang menjadi kewajiban sempurna karena wajib adanya. 2. Menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baik, segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.